مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu nggih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar. Bermain boleh tapi jangan sampai lupa untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar kitab Aqidatul Awam. Sebelum kita memulai belajar, baiknya kita mengirimkan hadiah Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada guru-guru kita, kepada pengarang kitab, dan kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Perlu kalian ketahui, kelas 5 dan kelas 6 itu kitab yang digunakan itu sama, yaitu kitab Aqidatul Awam, tapi pembahasannya yang dibagi. Kelas 5 itu bagian yang depan, jadi halaman 1 sampai 14 ini. Terus kalau kelas 6 itu halaman 15. Jadi kelas 6 itu dimulai dari ini. Ini makanya saya kasih tanda panah 6 biar saya nggak bingung, karena ternyata sama kitabnya. Ini sampean itu kelas 6 itu dimulai dari bed ini. Ini namanya bed G. Pokoknya yang kayak gini tulisannya yang tebel, terus tulisannya kayak gini juga kayak gini itu namanya bed. Tapi kalau semuanya itu namanya nadhom. Jadi per baris gini namanya bed. Terus kemudian kalau Bu saya pengen tahu pembahasan yang kitab-kitab sebelumnya, pembahasan yang awal-awal kitab Aqidatul Awam. Kalau semen pengen tahu atau ya nganggur ben nyambung lah ya karena satu kitab, semen lihat video yang ada di kelas 5. Nah, sekarang sebelum kita belajar biasanya itu dibaca dulu bednya bersama-sama biar nanti semen itu ya agar apal-apal titik lah ya, hafal-hafal sedikit gitu. Jadi kalau ditanya apa dalil dari percaya bahwa kiamat itu ada, nanti semen sebutkan ini, semen baca imanuna bi yaumin akhir wajib gitu. Sama lah kayak dalil itu apa sih? Dalil itu kayak dasar gitu loh, kayak sumber. Misalnya semen ditanya Allah itu ada berapa? Ya ada satu. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Dasarnya surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lah, itu namanya dalil gitu. Nggih. Sekarang kita baca bersama-sama, kita nyanyikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna bi yaumin akhir wajib wa kullama kana bihi minal ajab. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafim wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Dalam kitab ini, karakteristik dari kitab ini itu penjelasannya itu berada di atas, kemudian dalilnya itu ada di bawah, okay? Terus sin ini simbol dari soal. Jim itu berarti jawab. Mungkin ada beberapa dari sampean yang belum bisa membaca pego, itu sampean tulisan Jawanya, tulisan Latinnya di buku tulis, terus kemudian nanti akan saya terjemah juga, ditulis juga. Jadi sampean simak benar-benar, karena nanti soal yang keluar itu sampean bisa menjawabnya jika sampean melihat video ini. Pun nggih, kita sampean simak baik-baik. Saya akan memulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Sin kados pundi kewajibanipun tiyang mukallaf dateng wontenipun dinten akhir. Bagaimana cara orang mukallaf itu mempercayai hari akhir? Ditanya bagaimana piye carane mengimani atau bagaimana bentuk
bagaimana bentuk dari percayanya orang mukallaf itu terhadap hari akhir. Nah, itu dijawab, Jim jawab itu bacanya adalah inggih punika ngleresaken dhateng wujudipun dinten akhir punika saha dhateng sedaya perkawis kang wonten ing dinten akhir kados dene kempalipun makhluk wonten ing mahsyar, hisab, sirat, timbangan amal saha piwalesipun amal lan lintu-lintunipun. Jadi dijawabnya yaitu caranya yaitu atau bentuk dari mengimaninya yaitu inggih punika ngleresaken dhateng wujudipun dinten akhir punika, yaitu membenarkan adanya hari akhir, membenarkan, mempercayai, pokoknya sampean itu meyakini bahwa kelak akan ada hari namanya hari akhir, akan ada hari kiamat. Sampean itu percaya betul meskipun terjadinya itu peristiwanya itu akan terjadi pas sampean itu juga tidak tahu kapan akan datangnya, tapi sampean tetap harus mempercayainya. Itu bentuknya. Kemudian soho datang sedaya perkawis ingkang wonten ing dinten akhir. Dan juga selain sampean harus percaya atau sampean membenarkan adanya hari akhir, sampean itu juga harus mempercayai dan membenarkan bahwa ada hari-hari atau ada hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah hari akhir. Kados dene kempalipun makhluk wonten ing mahsyar. Jadi setelah hari akhir itu, besok entah kapan semuanya tidak tahu kecuali Allah. Hari akhir itu datang. Setelah hari akhir jadi semuanya itu sudah hancur lebur. Gunung menjadi seperti kapas, manusia linglung. Kenapa, ada apa ini kok bumi jadi seperti ini itu, dan semuanya sudah hancur. Kemudian itu dibangkitkan kan ya. Setelah semuanya mati, semuanya makhluk apapun itu mati, hari kiamat itu ya, semua makhluk itu mati. Malaikat yang meniup sangkakala itu, malaikat Israfil itu juga mati. Setelah meniup sangkakala itu mati. Kemudian dihidupkan oleh Allah sangkakalanya, malaikat Israfilnya itu dibangkitkan oleh Allah, meniup sangkakala yang kedua, semua makhluk itu dibangkitkan. Jadi zamannya Nabi Adam, makhluk-makhluk zamannya Nabi Adam sampai hari terakhir bumi itu atau dunia ini atau hari kiamat itu muncul, hari kiamat itu terjadi, semua dibangkitkan. Berapa gak hitung lah ya, berapa itu makhluk, sampai tidak bisa menghitung berapa jumlah dari makhluk dari mulai Nabi Adam sampai hari akhir tersebut itu dibangkitkan. Kan semuanya mati tadinya, terus dibangkitkan. Jadi kayak sampean kalau lihat pertumbuhan dari kecambah, kan pertamanya dari biji, terus sampean lihat muncul gitu. Lah seperti itu gambarannya itu. Setelah mati dibangkitkan lagi, dene kados dene kempalipun makhluk wonten ing mahsyar, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi semua makhluk itu dikumpulkan di hari mahsyar. Setelah dikumpulkan, apa yang akan terjadi selanjutnya yaitu hisab. Dihisab. Sampean dulu ketika di dunia itu bagaimana dihisab, apa-apa yang dulu diberikan oleh Allah itu tanggung jawabnya kita bagaimana, amanah-amanah yang diberikan oleh Allah itu bagaimana kita menjaganya. Nah itu dihisab. Terus kemudian setelah dihisab, setelah diketahui bahwa dulu ketika diberi amanah itu dipergunakan dengan baik, dan ketika diberi amanah tidak dipergunakan dengan baik, itu nanti ada golongannya sendiri-sendiri. Jadi buku catatannya itu bagaimana cara menerimanya itu ketika hisab itu. Jadi ada yang menerima kitab catatan amalnya di dunia itu dengan tangan kanan, terus ada yang dengan tangan kiri, ada yang dengan punggungnya. Itu sesuai dengan amal ketika di dunia. Kemudian setelah mendapatkan buku-buku tersebut, catatan amal tersebut,
peristiwa apa yang akan selanjutnya terjadi, yaitu sirot. Kalau menerimanya tangan kanan, ya wes, sirot itu kan jembatan ke, jalan. Kalau dengan tangan kanan, jalannya yo enak. Lek dengan tangan kiri, yo jalannya yo rada gak penak. Kalau dengan punggung, yo sembuh mana iku, jelas luwe gak enak. Pun nggih, setelah sampean menerima buku tersebut, terus melewati sirot, kemudian ditimbang amali sampean. Buku itu tadi ditimbang, begitu, timbangan. Terus setelah sampean kok diketahui timbangan amalnya lebih baik, lebih banyak, nanti soho piwalesipun amal, dibalas amal itu sama Allah, dimasukkan ke surga sing apik, sing elek nang neraka. Nah, semua peristiwa-peristiwa itu harus sampean benarkan, harus sampean yakini, harus sampean percayai. Jadi selain sampean membenarkan, mempercayai hari kiamat, sampean itu juga harus membenarkan hari-hari setelahnya. Gitu nggih. Kemudian bait yang kedua. Sampun itu tadi. Ini berarti kalau masuk ke rukun iman, berarti rukun iman yang keberapa? Ke-5. Nggih, mempercayai hari kiamat. Gitu. Nah, kemarin kan saya tanya soalnya itu nggih. Soalnya kan ada bagaimana bentuknya mempercayai hari kiamat. Ada yang menjawab seperti ini, mempercayai adanya hari akhir, dan ditambahi dengan menambahkan ketakwaan kita, itu juga benar. Jadi setelah sampean mempercayai dan membenarkan adanya hari kiamat, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan amal-amal baik, itu juga termasuk bentuk dari meyakini hari kiamat. Begitu nggih. Pun sekarang kita membahas yang bait yang setelahnya, halaman 15. Khotimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafim biwajibi. Jadi itu batasan dari pengarang. Bait itu batasan dari pengarang bahwa bahasan hari kiamat tadi, mempercayai hari kiamat tadi, itu sebenarnya adalah batasan rukun iman. Nggih. Soalnya bait yang setelahnya, pembahasan yang setelahnya nanti itu adalah membahas tentang Nabi Muhammad secara detail. Nabi Muhammad itu ayahnya siapa, terus Nabi Muhammad itu kakeknya siapa, anaknya itu berapa, itu nanti pembahasannya nanti. Jadi oleh pengarang itu maksud dari bait khotimatu fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafi wajibi itu batasan rukun iman, membahas apa-apa yang wajib apa-apa yang wajib diimani oleh orang mukallaf. Begitu. Jadi semisal kayak batasan kitab atau apa, kayak penanda bahwa pembahasan tentang rukun iman itu sudah selesai, itu ya di khotimatung fi dzikril baqi wajibi ma'ala mukallafim wajibi. Begitu. Pun itu saja yang dapat saya sampaikan. Bait yang Nabiyuna Muhammadun qad ursila, yang bawa sendiri niki itu besok saja saya bahasnya, karena sudah beberapa menit, saya yakin sampean sudah bosan mendengarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tugasnya sampean adalah menjawab soal ini. Jawab nggih. 1. Apa nama kitab yang kalian pelajari? 2. Siapa pengarangnya? Dan 3. Apa isi dari kitab tersebut? Jadi tugas sampean adalah mengerjakan soal ini. 1. Apa nama kitabnya, 2. Siapa pengarangnya, dan 3. Apa isinya. Begitu. Dikumpulkan, di buku tulis juga bisa, di foto juga bisa, terserah sampean. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga sangat-sangat jelas untuk bisa dipahami, dan semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.